وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أوليائه الشهداء والصالحين والأئمة والراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر الأسقلاني ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويحب علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة جلبه لكل خير دافعه لكل سار حاصله لكل مقصود مانعا لكل البلاء وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitab Nasmul Ibad halaman 34 makalah ke-12 baris ke-10 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wal maqalatu saniyata asara an Yahya ibn Mu'az ar-Razi rahimahullah. Gitu ya. Dan makalah yang ke-12 dari Imam Syekh Yahya bin Mu'az ar-Razi, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Berkata dia, man kasura sabahuhu kasura lahmuhu, wa man kasura lahmuhu kasurat sahwatuhu, wa man kasurat sahwatuhu kasurat zunubuhu, wa man kasurat zunubuhu qasa qalbuhu, wa man qasa qalbuhu gharqa fi afatid dunya wa zinatiha. Wal maqalatu saniyata asara, dan adapun makalah yang ke-12 yakni dari Al-Imam Syekh Yahya bin Muhammad bin Mu'az ar-Razi rahimahullah, semoga Allah memberikan kasih sayang kepadanya. Kata beliau, man kasura sab'uhu, barang siapa yang banyak makannya, banyak kenyangnya, kasura lahmuhu, maka niscaya akan banyak dagingnya. Kalau banyak makannya, pasti banyak apa? Bihilafin man kasura akluhu bisababi hiddati zikri. Jadi kalau ada orang yang makannya banyak, pasti secara otomatis dia kalau makan dulu, maka badannya juga akan apa? Ya, akan besar. Bukan nggak boleh, boleh sampai kenyang makan. Yang nggak boleh
kekenyangan. Kalau makan ya boleh, kita memang dianjurkan. Apalagi kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam Nasaihud Diniyah, malah ada kaum ahli zikir itu ada yang banyak makannya supaya membuat dia menumbuhkan tenaga untuk supaya bisa untuk beribadah, berzikir, niatnya baik gitu. Kalau kita kan makan banyak, nah, itu otomatis orang kalau udah makan pasti akan tumbuh badannya itu. Kalau dia kenyang pasti akan banyak lagi tumbuh badannya itu besar. Makanya dalam diri kita ini sebetulnya ada dua unsur, ada jasmani, ada rohani. Ayat yang memerintahkan kita untuk makan itu disuruh kita di dalam Al-Quran itu, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan. Ada kata-kata halalan thayyiban. Ya. Nah, kata kalimat halalan thayyiban ini memberikan gambaran kita sebagai orang yang beriman dianjurkan sekali kalau makan itu bukan hanya yang sekedar thayyiban, tapi juga harus halal. Ada halalan, ada. Kenapa? Karena mempengaruhi daripada dua unsur tadi. Makanan yang thayyib, makanan yang baik itu belum tentu halal. Tapi makanan yang halal insya Allah thayyib. Paham maksudnya? Makanan yang thayyib, yang baik belum tentu halal. Makanan yang halal insya Allah sudah pasti baik. Makanan yang baik itu yang mana? Itu insya Allah makanan yang baik, tapi belum tentu halal. Maaf dah, ayam itu bagus nggak? Thayyiban nggak? Halal nggak? Ya belum tentu. Paham ya? Ayam tetangga. Ya. Nah, makanan yang thayyiban itu pada umumnya dia akan mempengaruhi perkembangan organisme tubuh kita. Dengan makanan-makanan yang baik, maka insya Allah perkembangan tubuh kita jadi baik. Perkembangan jasad kita, jasmani kita akan baik insya Allah. Makan yang sempurna, ya, apalagi 4 sehat, 5 sempurna, makan yang benar. Nah, itu insya Allah perkembangan jasmaninya jadi sehat. Tapi belum tentu. Kalau dia makanan yang baik tapi tidak halal, nah itu akan mempengaruhi rohaninya. Kalau makanan yang halalan, dia bukan hanya mempengaruhi perkembangan tubuhnya, tapi juga akan mempengaruhi perkembangan rohaninya. Makanan yang halal itu berpengaruh. Makanan yang haram, makanan yang halal, makanan yang subhat, itu akan ada pengaruhnya dalam hidup dan kehidupan kita. Ya, bukan jangan dianggap nggak ada pengaruhnya. Makanya kalau kita baca dalam kitab Adabun Ta'am, ya, kitab tentang adab-adab kita makan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, itu dijelaskan benar bagaimana cara kita makan. Karena makanan yang kita makan itu dia akan mempengaruhi perilaku kehidupan kita. Ya, akan mempengaruhi perilaku kehidupan kita. Kalau yang halal masuk, maka insya Allah kebaikan-kebaikan akan ada. Tapi kalau sering makan makanan yang haram, dia juga akan mempengaruhi daripada perilaku kehidupan orang itu. Rasulullah SAW pernah bersabda, man akalal halala, barang siapa yang suka makan dengan makanan yang apa? Yang halal, sofa dinu, maka akan bersih agama.
agama dia akan bersih kalau dia suka makan makanan yang apa? Yang halal. Dia jaga tuh. Ya, dia jaga cara makannya halal semuanya. Ya, maka insya Allah agamanya. Bahkan waraka qalbuhu, hatinya akan dibuat lembut sama Allah. Kalau dia suka makan makanan yang halal. Ya. Selain agamanya bersih, karena dia nggak mau makan kecuali yang halal, gitu. Nggak mau sembarangan makanannya, ya. Lihat dulu dari mana asal usul dan lain sebagainya. Gitu, masya Allah. Sampai dalam Ihya Ulumuddin itu diceritain ada seorang ulama kemudian ketika itu dibawain makanan dari satu tempat yang sedang mengadakan walimah pesta, gitu. Dan di pesta itu ada hal-hal yang berbau maksiat. Ada, maaf kalau kita mau rambutannya, ada orang pada main judi di situ, ini itu. Nah ini Sohibul Hajat ini ya kan biasa ya, namanya tetangga suka bawain apa? Makanan gitu. Nama dia nggak berani itu dimakan, gitu, nggak berani itu dia makan, yang gitu. Kalau kita, makan nggak? Iya, itu kita tuh supaya menghilangkan ininya, kemudian baca Bismillahnya 5 kali begitu kata dia. Iya, masalah apik tuh. Jadi agamanya itu akan bersih, dia akan jaga. Kalau dia sering makan makanan yang apa? Akan mempengaruhi. Waraqqa qalbuhu, bahkan hatinya lembut Tuhan. Lah hati kan sering saya bilang ada namanya qalbul layyin, hati yang lembut. Ada yang hati yang zulmun, yang gelap. Ada hati yang keras, ada hati yang mati. Jadi hati itu macam-macam keadaannya. Ada hati yang lembut, ada hati yang keras, ada hati yang gelap, ada hati yang apa? Mati. Gitu. Hati yang layyin ini, hati yang lembut ini adalah hati yang Allah gampangkan gerakan. Kalau buat kebaikan gampang. Kalau diajak kerjakan kebaikan gampang. Itu hati lembut namanya. Ya, itu hati yang lembut. Yang kita selalu minta tuh. Allahumma ij'alni fi qalbi nura. Nah itu hati yang penuh dengan cahaya. Ada kelembutan di dalam hatinya itu. Ya, ada kelembutan di dalam hatinya. Itu yang kita minta. Nah itu hati yang lembut. Ada lagi hati yang gelap. Hati yang gelap itu hati ya kayak kita lah gelap. Kalau lampu ini kalau terang ini kan enak lah. Oh ini hijau, oh ini karpet warnanya hijau, ini tembok ada ini ada pintu, kelihatan nggak? Kelihatan. Kenapa? Karena terang. Tapi ada dalam kondisi yang gelap. Kalau seandainya kita matikan ini gelap, nggak kelihatan nih warna karpetnya, nggak kelihatan, itu nggak kelihatan, jendela nggak kelihatan, dan semua nggak kelihatan. Karena saking apanya? Saking gelap. Nah kita begitu juga. Kalau seandainya hati kita itu tidak terang, gelap, maka dia tidak bisa bedain mana yang baik, mana yang halal, mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu hati gelap karena saking. Jadi hidupnya itu gampang berumuk, tidak memperhatikan. Nah, jangan sampai hati kita menjadi hati yang gelap. Perlu cahaya di hati kita itu. Yang kedua, yang ketiga ada hati yang keras, ya keras dia, masya Allah. Bukan mati tapi apa? Keras. Ada lagi hati yang mati. Nah, buat orang yang suka makan makanan yang halal, dia akan menjadi manusia yang agamanya itu, insya Allah agamanya bersih. Dia akan berusaha menjaga, memelihara agamanya itu untuk menjadi apa? Bersih, hati-hati cara makannya. Paham tuh maksudnya? Ya. Kalau orang yang makanannya suka makanan yang waraqqa qalbuhu, dan hatinya akan Allah lembutkan dia. Hati dia akan dilembutkan. Walam yakun li da'watihi hijabun, bahkan orang yang sering makan makanan yang halal itu tidak akan ada bagi dia dalam doa-doanya itu hijab. Nggak ada hijabnya. Allah akan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah doa-doa orang yang suka makan makanan yang apa? Halal, masya Allah. Tapi kalau dia suka makan makanan yang haram, nah kata Nabi, man akalal harama, barang siapa yang suka makan makanan yang haram, barang siapa yang suka makanan-makanan yang haram,
maka katanya apa? Mata qalbuhu, Allah akan matikan hati dia. Orang yang suka makan makanan yang haram, maka Allah akan matikan hatinya. Wa khaffa dinuhu, dan Allah akan hilangkan agamanya di dalam dirinya. Karena hatinya mati, maka secara otomatis khaffa itu sebetulnya ringan. Jadi agamanya itu terlalu kecil, enteng. Agama bukan sesuatu yang sakral buat dia. Dia nggak peduli masalah halal dan haram, nggak peduli sembahyang apa nggak sembahyang. Kenapa? Karena selalu mengkonsumsi makanan yang apa? Yang haram. Hatinya Allah matikan, kemudian agamanya itu tidak menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupannya. Ya, menganggap bahwa agama itu sesuatu yang biasa-biasa saja, nggak sembahyang pun bukan sesuatu yang menjadi beban buat dia gitu, ya. Jangan lagi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat, gitu tenang aja romannya nggak sembahyang. Ya. Ada nggak yang gitu? Iya, masya Allah, nauzubillah. Man akal harama mata qalbuhu wa khafa dinuhu wa dha'ufa yaqinuhu, dan dia punya keimanan, dia punya keyakinan sangat lemah. Ya, masya Allah. Kalau dia suka makan makanan yang apa? Nah, sekarang kata Syekh Al-Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, beliau bilang, barang siapa katanya man kathura sab'uhu, barang siapa yang banyak makannya, kenyang dianya, ya, kasura lahmuhu, maka niscaya akan menjadi banyak dagingnya, gemuk. Ya. Otomatis dulu. Ya, karena makanan mengkonsumsi dia makan. Di sini nggak dibilangin tentang masalah halal haramnya, tapi banyak apanya? Makannya. Ya, banyak makannya. Bi khilafin man kathura aqluhu. Nah, berbeda kata sebagian ulama dengan orang man kathura aqluhu, barang siapa yang orang yang makan banyak banyak apanya? Makannya itu bisa tadihi, ya, dengan sebab untuk hiddati zikri, yaitu untuk mengasah dirinya itu untuk mudah berzikir. Makanya kalau dia makan, kemudian dia niatkan untuk melaksanakan, mudah-mudahan dengan makan yang dia makan ini jadi kuat buat ibadah. Paham tuh maksudnya? Ya. Asal makan itu hukumnya sunnah. Mau makan boleh, nggak makan boleh, sunnah-sunnah aja mau makan. Cuma ketika dia makan, dia niatkan untuk melaksanakan apa? Ibadah kepada Allah, maka makannya itu jadi sunnah hukumnya. Dapat pahala tuh dia. Ya, kalau dia niat makannya diniatin buat beribadah kepada Allah dengan makan supaya enggak ngantuk, kemudian dia ada kekuatan buat zikir, ada kekuatan buat ibadah. Kalau niatnya begitu bagus nggak? Iya, makanya diperbolehkan. Fala yadurru, maka itu tidak mengapa kalau yang kayak begitu, malah dianjurkan. Li'anna ba'dal awliya taraqatuhum kasratul aqli li sur'ati infadu muta'ami bi hararati, masyaallah. Nah, kata dia kalau seandainya dia makan dengan niat itu tadi untuk menambahkan semangat dia buat beribadah kepada Allah, dia niatkan makan itu dia biar bisa untuk berzikir kepada Allah, fala yadurru, maka hal itu tidak membawa mudarat, jadi tidak mengapa kalau dia niatkan begitu. Bahkan katanya li'anna ba'dal awliya, bahkan bahwasanya sebahagian di antara para waliya itu tarafatuhum, ya, kasratul arki, ya, dia malah mereka itu banyak makannya. Kenapa? Di surati inhidami ta'ami, ya, dia biar supaya mempercepat makanannya, pencernaannya, dan bihararati, dan kemudian supaya panas itu tubuhnya, ya, karena dengan banyak makanan kan jadi tubuh kita jadi apa? Jadi panas tuh. Jadi gitu. Tubuh tuh semangat, tumbuh tuh dia untuk melakukan ibadah, athari zikri, ya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi daripada ibadah yang dilakukan. Kalau niatnya begitu bagus itu, dan itu diperbolehkan. Fa innahu kana bi khilafi salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam,
fa inna asaraha baridun. Kenapa? Karena sesungguhnya zikir itu, katanya zikir itu dibilang tuh fa innahu kannari, karena sesungguhnya zikir itu bisa seperti api, bisa membakar diri orang, ya, bisa membakar diri orang itu dengan sebab berzikir. Bikhilafi salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asaraha baridun. Itu zikir dan salawat, walaupun salawat masuk dalam kategori zikir, kalau yang namanya salawat itu justru malah bukan menumbuhkan ini, tapi malah mendinginkan kalbu, ya, menenteramkan hati kita. Orang yang banyak makannya, kasura lahmuhu, maka niscaya akan gemuk apanya? Banyak apanya? Dagingnya. Lahmuhu lah. Wa man kasura lahmuhu kasurat sahwatuhu. Otomatis itu. Barang siapa yang banyak dagingnya, gitu, kasurat sahwatuhu, maka akan banyak sahwatnya, gitu. Keinginannya akan jadi apa-apa? Banyak, karena kan banyak makannya, ya otomatis badannya gemuk. Orang yang badannya gemuk dikit-dikit mau ngemil mulu, betul ya? Ada yang gemuk nggak sih? Ya, akan tumbuh tuh keinginan untuk yang seperti itu. Ada aja, gitu. Nah, wa man kasurat lahmuhu kasurat sahwatuhu, orang yang banyak dagingnya, maka dia akan banyak sahwatnya. Dan sahwatnya falladhi yudfi'u sahwatahu wal-ju', dan perkara yang bisa memadamkan daripada sahwat itu adalah al-ju', lapar. Ya, lapar itu bisa memadamkan daripada sahwat. Karena sahwat itu tumbuh dari itu, makan. Banyak makan berarti insya Allah orang itu akan banyak Allah. Keinginan. Ya, kerja jadi semangat, begitu lah. Berbuat ini jadi semua segala macam pada dia. Dan biasanya sahwat itu, nafsu dan sahwat itu pada umumnya ngajakinnya kebaikan apa kejelekan? Nafsu itu biasanya ngajaknya innan nafsa la'amaratun bisu. Yang namanya nafsu itu akan selalu mengajak diri kita kepada perkara-perkara yang jelek. Terus sahwat itu, nafsu itu, ya itu ngajakin. Ini tadi nih kita mau ke sini, ya, itu kalau bicara nafsu, ya, bicara sahwat, kira-kira tuh nafsu ngomongnya apa? Berangkat apa? Kalau saya sih mungkin enggak. Artinya kalau udah pray aja dulu, kan capek dari pagi berjalan. Tuh, itu nafsu. Kalau antum kan emang ahli ibadah semua. Jadi emang pengennya mau ngaji aja gitu. Ya, jadi waman kasurat sahwatuhu. Nah, waman kasurat lamu kasurat sahwatuhu. Orang yang banyak makannya akan banyak tumbuh badannya, gemuk badannya, dan dia orang yang seperti itu akan banyak sahwatnya, keinginannya itu akan banyak. Wa man kasura lahmuhu, wa man kasurat sahwatuhu, dan barang siapa yang banyak sahwatnya, banyak keinginan negatifnya, kasurat zunubuhu, ya, maka akan banyak apanya? Dosa. Gitu. Masya Allah. Wahiyya allati tujibuhu anillahi ta'ala, dan itulah yang menghalangi dirinya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia pikirin makan, yang dia pikirin dunia. Makanya kata Nabi benar, iza azamat ummati dinaran wa dirhaman, wa fi ba'di riwayah iza azamat ummati ad-dunya. Apabila umatku ini sudah menjadi umat yang mengagung-agungkan dunia, ya, mengagung-agungkan dunia. Dunia kan yang jadi, gitu kan, duit, makan, tahta, jabatan, dan itu kan dunia. Nah,
Barang siapa katanya, apabila umatku sudah mengagung-agungkan dunia, maka nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah di dalam diri orang itu kehebatan Islam. Jadi Islam yang hebat itu dicabut tuh kehebatannya, tinggal Islamnya doang yang ada. Kehebatannya nggak ada. Artinya kesakralan agama dalam dirinya itu ada. Kehebatan itu, jadi nggak bangga dia untuk menjalankan Islam. Ya, dia nggak bangga karena Islam dianggap menurut dia adalah sesuatu yang biasa-biasa aja. Gitu. Dia biasa-biasa, dia tidak hidupkan Islam itu dalam kehidupannya. Kenapa bisa begitu? Karena tadi, karena dia sudah tertutup himmahnya dia untuk agama hilang, dicabut sama Allah karena sudah tertutup dengan apa? Keinginan apa? Dunia, keinginan dunia. Makanya benar, man qasura syahwatuhu kasurat dzunubuh. Orang yang banyak syahwatnya, keinginan dunianya, maka akan banyaklah dia dosa-dosanya. Gitu. Dia gak pikirin lagi tuh untuk masalah agama ini itu, rela tuh dia ninggalin sembahyang, dia nilangin ibadah dan lain sebagainya hanya untuk kebutuhan apa? Dunia. Bahkan nauzubillah min dzalik, sebagaimana hadis Nabi SAW, kalau orang sudah tertutup hatinya dengan dunia seperti itu, maka banyak terjadi nanti satu masa yusbihu rajulan mu'minan mu'minun, ya, wa yumsihu kafiran, ya, wa yumsihu rajulun mu'minan wa yusbihu kafiran. Nanti akan banyak terjadi ketika syahwat dunia sudah menguasai di dalam diri seseorang, maka akan terjadi pada saat itu yusbihu rajulan mu'minan. Banyak orang nanti di waktu pagi beriman, wa yumsi kafiran, tapi ternyata sorenya udah jadi apa? Kafir. Padahal paginya beriman, tapi sore bisa jadi kafir, kata Nabi. Wa yumsi rajulun mu'minan. Bahkan ada orang di waktu sore dia beriman, wa yusbihu kafiran, paginya nanti akan terjadi. Kenapa kok bisa begitu? Ya bi'udinahu, ya bi'aradi dunia. Mereka rela jual agamanya hanya untuk kepentingan apa? Ini jangan diartikan bahwa nanti pada saat kafir di sini bimana kalimat artinya orang itu akan dari langsung kafir. Enggak. Mungkin dia tetap, dia tidak menyangka kalau dirinya itu sudah menjadi kafir. Dia menyangka dirinya itu masih Islam. Karena dia nggak punya niatan untuk keluar agama. Paham maksudnya? Enggak. Tetap KTP-nya masih Islam. Semua identitasnya masih menunjukkan Islam. Tapi kan nanti dalam kitab ini juga, ya, dalam kitab Nasaihul Ibad ini pun juga nanti akan diceritakan betapa nanti banyak orang-orang dia mengira dirinya masih seorang muslim. Tapi ketika nanti yaumul ba'thi, dibangkitkan dari alam kuburnya, ternyata dia sudah tidak bisa dikelompokkan lagi menjadi orang muslim. Ditolak nanti di sana keislamannya. Malah dia digolongkan menjadi orang-orang yang kafir. Masya Allah. Padahal di dunianya muslim. Tahu-tahu di sana dia nggak menyangka dirinya itu ternyata dia sudah kafir, sudah ingkar terhadap agamanya. Siapa mereka itu? Banyak. Satu di antaranya orang yang tarikus sholat, orang yang meninggalkan apa? Sholat. Nah, orang-orang yang suka selalu meninggalkan sholat, ya, orang-orang yang selalu meninggalkan sholat, udah kalau tarikus sholat tuh emang udah kerjaannya dah dia, nggak pernah sembahyang, hari-harinya tuh nggak pernah sembahyang gitu. Nah, orang yang model begitu tuh dia menganggap dirinya masih muslim, padahal sudah hilang keislamannya. Nauzubillah. Nanti pada saat dia dibangkitkan pada hari kiamat, dia tidak digolongkan lagi sebagai orang muslim, ditolak keislamannya. Masya Allah. Bahkan ada satu hadis yang cukup ekstrim ini hadis, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafar. Man taraka sholatan muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat. Sholatan itu bukan 5 waktu. Sholatan itu maknanya berapa? 1 sholat. Barang siapa yang meninggalkan 1 waktu sholat saja,
muta'amidan, tapi dia tinggalinnya, dia tidak kerjakannya itu sholat, ya. Muta'amidan secara apa? Sengaja dia ninggalin. Dia tahu waktunya udah datang, dia tahu tentang sholat itu wajib, tapi dia nggak mau sembahyang, maka faqad kafara, maka sungguh orang itu telah apa? Kafir. Ini hadis Rasulullah SAW yang faqad kafara. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini qad itu kalau ketemu fi'il madi, kan kafara fi'il madi itu, faqad kafara, maka maknanya kalau qad ketemu fi'il madi itu maknanya sungguh, maka sesungguhnya dia telah kafir. Berarti orang itu kafir kalau ninggalin apa? Sholat. Berapa waktu tadi? Satu waktu. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, barang siapa yang meninggalkan sholat satu waktu, sengaja dia tinggalin. Imam Ahmad bin Hanbal dia punya pandangan, kalau dia meninggalkan sembahyang, kemudian dia sengaja meninggalkannya, padahal dia tahu waktunya sudah ada dan dia tahu bahwa sholat itu hukumnya apa? Wajib, dia sengaja nggak mau meninggalkan, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Zuhur dia nggak sembahyang, sengaja dia tahu itu wajib, ini itu dan segala. Kemudian asar dia mau sembahyang nih, paham nggak maksudnya? Asar dia mau sembahyang, kata Imam Ahmad bin Hanbal nggak usah sembahyangnya. Kenapa? Dia harus ngucapin 2 kalimat syahadat dulu, disuruh masuk Islam dulu ya. Karena tadi dianggapnya apa? Kafir. Masya Allah. Ini kalau diterapin di kita, banyak yang kafir nggak nih? Hah? Banyak. Tapi Imam Syafi'i tidak sekeras itu mengartikan ini hadis. Ya, faqad kafarotnya enggak langsung, dilihat dulu alasannya. Ya, alasannya kenapa? Lu nggak sembahyang kenapa? Capek gua, males gua. Tapi lu tahu tuh sembahyang wajib, dia tahu sih gua lagi males aja. Ya. Jadi gua nggak mau sembahyang. Nah, kalau yang seperti itu, kata Imam Syafi'i nggak sampai menjadi apa? Kafir. Ya, karena dia masih tahu bahwa sholat itu hukumnya wajib. Cuman dia nggak ngerjain karena lantaran males aja, capek dan lain sebagainya. Kata Imam Syafi'i itu tidak menjadi kafir, tapi dosanya sangat besar. Ya, tapi dosanya sangat besar. Kecuali dia meyakini bahwa sholat itu hukumnya wajib. Udah tahu wajib tapi ditinggalkan, maka jatuhlah dia menjadi kufur. Ya, insyaallah. Wa man kasurat syahwatuhu kasurat zunubuhu. Jadi barang siapa yang banyak keinginan dunianya, banyak syahwat dunianya itu, kasurat zunubuhu, maka akan banyaklah dosa-dosanya. Ya. Wa man kasurat zunubuhu, nah, dan barang siapa yang banyak apanya? Dosanya, qasara qalbuhu, maka akan keraslah hati orang itu. Otomatis dah. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan menyebabkan dia akan keras apanya? Hatinya akan menjadi keras. Artinya apa? Falam yaqbalil mawa'idha, orang yang keras hati itu enggak mempan apa? Dinasihati, menganggap orang hebat, menganggap orang yang paling pintar, itu qaswatul qalbu namanya. Orang yang keras hati di salah satu penyakit yang bisa merusak amal ibadah kita ini nih diantaranya. Ya, sebab kata Nabi dalam satu hadis, sittatu asya'a tuhbitul a'mal, ada 6 perkara yang dapat merusak amal kita. Amal ibadah kita jadi rusak, sholat kita rusak, puasa kita rusak, nggak ada nilainya nanti di hadapan Allah. Alangkah ruginya kita. Padahal jidat kita hitam, tapi ternyata itu ibadah nggak diterima sama Allah.
Nol. Ketika kita tanya, ya Allah, mana pahala saya, mana pahala sholat saya, mana pahala puasa saya, mana pahala haji saya. Ketika kita tanya itu, alangkah ruginya kalau Allah bilang, sholat yang kamu kerjakan tidak ada nilainya di sisi aku. Puasa yang kamu kerjakan tidak ada nilainya di sisi aku. Semuanya nggak ada. Kenapa? Kamu hanya bisa beribadah, tapi kamu tidak bisa menjaga ibadah. Rusak amal ibadahmu. Siapa yang merusak? Orang lain, bukan. Istri kita, anak kita, tetangga kita, bukan. Justru yang merusak amal ibadah kita siapa? Diri kita sendiri. Dan kata Nabi, sittatu asya, ada 6 yang dapat merusak amal ibadah kita. Yang pertama, al-istighfaru bi uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk menceritakan aib orang lain. Orang yang terlalu sering menceritakan kejelekan orang lain, membongkar-bongkar aib orang lain, itu tanpa disadari sama dia bahwa dia sedang menghancurkan amal ibadahnya dia. Paham maksudnya itu? Rusak, ada nilainya. Ya. Orang yang suka menceritakan aib orang lain akan ada. Yang kedua, wakilatul haya, rusak amal ibadah kita. Kalau ada penyakit killatul haya, sedikit rasa malunya. Kalau ada orang yang punya malu ini, tidak ada rasa malu dalam kehidupannya, maka amal ibadahnya rusak. Malu ini adalah merupakan sifat orang yang beriman. Makanya iman dengan malu, dia dua hal yang gak bisa dipisahkan. Sampai-sampai kata Nabi, al-haya'u minal iman, bahwa malu itu adalah bagian daripada iman. Ya. Orang yang beriman pasti punya sifat apa? Dan orang yang punya sifat malu pasti orang itu orang yang beriman. Jadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan, malu dengan iman. Ya, malu dengan iman. Wakilatul haya, dan orang yang sedikit rasa malunya itu dapat merusak amal ibadah dia. Yang ketiga, apa yang merusak amal ibadah kita? Ini dia, waqaswatul qalbi. Orang yang keras hatinya, orang yang tidak pernah mau menerima nasihat. Nih katanya, falam yaqbalil mawa'idha. Orang yang keras hati itu orang yang tidak pernah mau menerima mawa'idha, nasihat. Yang tidak pernah menerima nasihat. Jangan lagi nasihat dari orang lain. Ya, nasihat ini kedua. Ada nasihat dari luar diri kita, ada nasihat yang datangnya dari dalam diri kita. Nah, orang yang keras hati gak terima itu. Nasihat dari luar, orang tua nasihatin, saudara nasihatin, guru nasihatin, kawan, teman nasihatin. Maaf, itu nasihatnya datangnya berarti dari luar atau dari dalam? Yang dari orang tua kita, guru kita, teman kita, saudara kita, itu dari luar atau dari dalam? Itu namanya nasihat datangnya dari luar kita. Atau fenomena alam, ini pun juga nasihat. Nah, itu gak pernah kita hiraukan. Orang yang keras hati, jangan lagi yang dari luar, yang dari dalam dirinya sendiri. Nasihat yang dalam datangnya dari diri sendiri pun juga gak hiraukan sama dia. Apa nasihat yang datang dari dalam diri kita? Ya ini, perubahan organisme tubuh kita adalah merupakan sebuah nasihat yang jelas buat diri kita. Mana? Rambut udah mulai berkabut uban, tenaga udah mulai lemah, mata sudah mulai labur, pendengaran sudah mulai kabur. Ini semua adalah nasihat buat diri kita yang seharusnya bisa memperbaiki diri kita. Sebab karena hati kita keras, kita tidak mau menerima nasihat, jangankan dari luar, dari dalam sendiri. Sehingga akhirnya udah lemah badannya, udah lamur badan matanya, udah banyak uban dalam diri, tapi maksiat masih terus jalan. Dia nggak jadikan itu sebuah nasihat, padahal itu adalah nasihat buat diri. Dulu Nabi Ibrahim yang saya pernah ceritain,
Nabi Ibrahim itu pernah satu hari didatengin oleh malaikatul maut, malaikat Israil. Kata Nabi Ibrahim, ada apa kau datang? Emang sudah waktunya saya datang? Enggak. Saya datang hanya ingin bersilaturahmi. Karena engkau adalah Khalilullah, Khalilur Rahman. Engkau adalah kekasihnya Allah. Engkau adalah orang yang terdekat dengan Allah yang Maha Rahman. Maka aku ingin bersilaturahmi kepada. Kata siapa? Malaikat maut datang. Oh, jadi bukan waktunya, bukan. Nah, kebetulan engkau datang. Aku hanya ingin memesankan kepada engkau. Kata Nabi Ibrahim, aku pesan kepada engkau, tolong nanti kalau seandainya engkau datang untuk menjemput aku, mengambil ruhku, aku pesan kepadamu, jangan sekali-kali dadakan. Tahu gak dadakan? Kalau mau datang itu roh mau dicabut, jangan apa namanya? Apa dadakan itu? Ya, datang tiba-tiba, jangan. Ya, nanti saya belum siap, belum ini segala macam. Terus gimana? Kasih kabar saya dulu, kasih tahu dulu. Paling enggak WA dulu dah. Gitu katanya. Paling enggak kamu kasih informasi dulu kepada saya, biar saya ada persiapan. Oh iya, baik kata malaikat maut. Baik. Singkat cerita, datang. Ketika datang, ada apa kau datang? Pengen mencoba. Kan aku sudah bilang, jangan apa? Jangan dadakan begini itu. Kan enggak, saya udah kasih tahu sebelumnya. Apa? Itu rambutmu putih. Itu tenagamu lemah. Gini. Kalau memang udah waktunya, ya. Oke. Enak juga tuh bisa dialog begitu sama malaikat maut ya. Gitu. Makanya kata Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur, kalau kamu mau maksiat boleh, silakan. Maksiat apa saja nggak apa-apa. Kalau pengen maksiat juga, itu kali nggak tahan pengen banget juga maksiat kali itu, dikasih resep sama Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur. Maksiat apa aja, mau zina, mau judi, mau minum, mau apa saja silakan. Cuman ada 4 syarat. Yang pertama, kamu boleh maksiat apa saja, zina, mau minum, mau judi, mau apa. Syarat yang pertama katanya, lakukanlah maksiat yang kamu kerjakan itu di tempat yang tidak terlihat oleh Allah. Ya, lakukan maksiat itu di tempat yang tidak kelihatan sama Allah. Di mana kira-kira? Di mana? Di kolong meja kelihatan nggak? Kalau kamu masih meyakini tidak ada tempat yang tidak terlihat oleh Allah, maka pantaskah kamu berbuat maksiat sementara Allah melihat? Gitu. Yang kedua, kata Syekh Ibrahim bin Adham bin Mansur, kalau kamu pengen berbuat maksiat juga silakan lakukan, tapi dengan catatan, ya, lakukanlah maksiat yang kamu ingin lakukan itu, tapi jangan di bumi Allah. Jadi di mana? Kalau kamu masih meyakini bahwa bumi ini adalah milik Allah, pantaskah kamu berbuat maksiat ini? Sementara kamu numpang pada Allah. Dan yang ketiga, kalau kamu pengen berbuat maksiat juga, apa kata? Jangan makan rezeki dari Allah. Nah, yang keempat ini dia. Kalau kamu pengen berbuat maksiat, silakan. Asal kamu bisa berkomunikasi, berdialog kepada malaikat Jibril ketika dia datang untuk mencabut nyawamu, ya kau bilang jangan sekarang, tar aja. Bisa nggak? Kalau belum bisa, berarti kita nggak boleh apa? Maksiat. Kalau udah bisa, ya. Nah kalau pengen bisa, belajarlah sama Mama Bubur. Mama Bubur bisa tuh dia. Waman kasurat zunubuhu, dan barang siapa yang banyak dosanya, fasa kosa kolbuhu, maka niscaya akan keras apanya? Hatinya. Waman kosa kolbuhu, dan barang siapa yang keras hatinya, apa? Gharqa fi afatid dunya wa zinatiha,
maka niscaya di dalam segala dia akan berada di dalam gharqa fi afatin, di dalam keluputan, kebahayaan di dunia, wazinatiha, dan juga dengan keindahan dunia. Orang kalau sudah keras hatinya, tertutup ya dengan isinya dengan apa? Dengan dunia. Udah nggak didengerin lagi nasihat dari yang lainnya. Nauzubillah. Nah, jangan sampai itu. Nah, ini pesan dari siapa? Dari Al-Imam Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi, ya, begitu menurut beliau. Wal maqalatu sadisata asyara ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Ya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal Allah wa man 'alaiha wa anta khairul. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwadana wa ahlana wa awladana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma fazna wa iyyahu fi kanafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zi'ainin wa zidawin min syarri kulli syarri innaka ala kulli. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa hafifna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama bil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wastur uyubana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan shalihan mutaqabbala. Ya Rabbana tarafna bi'annana tarafna wa innana asrafna wa ala radha asrafna fatu alaina tawba tagsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa a'dinil rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil ghillani wa kulli dhil mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in rabbi asma fadla wa judan manna la iktisabin minna bil mustafa rasulina wa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi anta
والحمد لله رب العالمين.